alasannya itu pengen hidup lebih produktif ya. Karena berkebun itu kan kita bisa menghasilkan sayuran sehat, buah yang sehat untuk kita konsumsi sehari-hari kayak gitu. Emang mengasihkan sekali ya, asik gitu. Jadi ya produktif banget dengan berkebun itu. Selain kita bisa me time, selain kita bisa healing di rumah, kita juga bisa mendapatkan sayuran sehat. Dan dari berkebun ini, alhamdulillah mungkin sekitar 70% kebutuhan dapur bisa terpenuhi dari sini, begitu. Dengan berkebun di rumah, kita bisa belajar ketahanan pangan atau mandiri pangan dari rumah ya. Karena kan kita butuh apa tinggal ngambil, butuh ini tinggal ngambil. Nah itu asik sekali. Wah, ini ada ini nih, rumput, kita buangin ya. Kita ini deh sambil menyuburkan juga. Biar airnya nanti bisa meresap dengan bagus. Kangkungnya udah besar-besar. Bismillah, assalamualaikum. Hai, saya Titi Toria. Saya pekebun balkon dari Karawang. Ada apa saja di kebun saya? Yuk kita lihat. Oke, ini kebun balkon saya ada dua. Ini bagian dalam dan sebelah sini bagian luar. Nah, untuk bagian dalam ini saya memanfaatkan rak karena dengan balkon yang sempit ini saya pengen menghasilkan yang banyak, jadi memanfaatkan rak untuk berkebun. Dengan vertical garden ini alhamdulillah hasilnya lumayan banyak gitu. Nah, ada apa saja? Ini yang atas ini adalah untuk pembesaran, ini ada pakcoy. Kemudian di sini bawahnya ini adalah kangkung dan ini sawi, cesim, dan di bawah ini adalah tanaman ini ya, ada temulawak, ada jahe, kunyit, kemudian kencur gitu untuk keperluan kita masak di dapur dan juga untuk bikin jamuan kayak gitu. Untuk sebelah sini ini adalah tanaman cabai ya. Kenapa tanaman cabai di sini? Karena tanaman cabai ini kan ini ya lebih tricky gitu, jadi biar gampang untuk merawatnya gitu. Kemudian tanaman cabai juga kan harus full sinar matahari, jadi saya tempatkan di sini begitu. Baik, berkebun di balkon ini saya memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah ya. Seperti ini adalah keranjang buah dan saya manfaatkan untuk menanam pakcoy dan juga tanaman-tanaman yang lain. Kemudian di bawah sini ini ada galon-galon. Nah, ini juga galon bekas yang saya manfaatkan sebagai pot begitu. Kemudian untuk rak ini suami yang bikin ya, yang bikin raknya. Kita belinya besi baja ringan gitu. Kemudian suami yang motong sendiri, ngukur sendiri dan alhamdulillah jadi seperti ini begitu. Kenapa saya menggunakan barang bekas? Karena agar hidup kita lebih sustainable lagi begitu kan. Kalau kita menggunakan yang baru terus nanti kan sayang juga kan, daripada nggak kepakai mending kita reuse gitu. Kita pakai lagi untuk berkebun, untuk yang lainnya begitu. Menurut saya sih manfaatnya sama dan bahkan bisa lebih berhemat ya. Contohnya ini keranjang buah ini saya dapatkan beli itu cuma 2.500 dan kita bisa memanfaatkan atau memakainya lama ya, kurang lebih bisa mungkin sekitar 6 bulan gitu. Karena keranjang buah ini kan kadang kalau kita salah pegang aja kadang bisa sobek seperti ini kayak gitu.
Jadi seperti itu. Tapi untuk galon nih, galon yang ini nih awet begitu kan. Jadi ini mah dari awal sampai akhir mungkin bisa dipakai gitu untuk berkelanjutan dengan galon-galon ini begitu. Alasannya itu pengen hidup lebih produktif ya, karena berkebun itu kan kita bisa menghasilkan sayuran sehat, buah yang sehat untuk kita konsumsi sehari-hari kayak gitu. Untuk konsepnya ini adalah food garden ya, jadi kita tanaman sayur, tanam buah-buahan gitu. Untuk luas lahan sendiri ini tuh ada dua ya, kami punya balkon dalam yaitu luasnya 4 kali 6 meter dan di balkon luar kami luasnya itu 80 cm kali 6 meter. Saya melihat tetangga di sini itu ibu-ibunya pada produktif, banyak juga yang berjualan makanan, terus ada yang ngelesin gitu, terus ada juga yang jadi MUA kayak gitu. Nah, saya kan juga ibu-ibu ya, saya bisa apa ya? Terus pas itu adik saya mau pulang kampung, saya mau bertani, terus saya jadi kepikiran, oh iya, saya kan punya balkon, gimana kalau untuk berkebun saja? Nah, terus saya nyari tuh di YouTube, jadi tertariklah untuk berkebun di balkon. Setelah itu saya diskusikan dengan suami approve, akhirnya ya bismillah kami memulai berkebun di balkon ini. Udah lumayan besar-besar nih. Nah, ini daun-daun di sini itu adalah ini ya, apa teh, buat kompos. Nah, jadi tanaman itu biar tetap subur, kita pakai kompos begitu. Kita korek-korek ya biar ini nanti airnya lebih meresap ke dalam gitu, biar tanamannya terhidrasi. Nah, kita seperti ini nih. Manfaatnya banyak banget ya, yang terutama menyehatkan jiwa dan raga kita kan. Nah, untuk raganya kita itu kalau berkebun itu seperti berolahraga gitu. Kita pindah tanam sana sini, menyiram, memupuk. Akhirnya keringat itu menyehatkan kita kan, menjadi kita lebih fresh lagi kayak gitu. Terus ada lagi untuk jiwanya itu, kita itu kalau melihat yang hijau-hijau itu merasa senang, merasa damai, merasa tenang. Nah, itu jadi salah satu stress release kita di rumah gitu. Me time kita lah kayak gitu. Baik, di sini ada tanaman pakcoy. Ini udah lumayan besar ya sahabat. Ini umurnya sekitar 2 mingguan setelah pindah tanam. Kita mau pindah ke atas, di mana di atas itu lebih full sinar matahari agar tanaman pakcoy ini tumbuh dengan baik. Nah, kita taruh di rak paling atas ya. Oke sahabat berkebun, tanaman saya sudah banyak yang besar-besar ya. Jadi kita mau panen-panen. Yuk panen yuk. Kita panen pakcoy dulu ya. Nah, ini pakcoynya udah besar. Ini kita pilih yang besar. Nah, ini besar ya sahabat. Ini pakcoynya subur banget ya sahabat. Kita bisa melihat ini hijau, hijaunya tuh hijau pekat. Jadi enak banget ini buat kita masak. Di sini kami juga punya cesim. Ini cesim udah besar. Suka dukanya banyak ya. Sukanya dulu ya. Kalau suka kan asik gitu kan. Nah, sukanya itu pastikan kita mendapatkan sayuran sehat gitu kan. Apalagi kita yang
organik, insya Allah aman buat siapa saja. Terus kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru kayak gitu, dari cara kita menanam, kemudian melihat tanaman-tanaman tumbuh dengan subur, dengan bagus. Itu kan adalah pelajaran berharga yang tidak semua orang bisa mendapatkannya kayak gitu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang lain. Kalau misalnya seperti kalau kita gagal semai ini, oh kenapa? Terus kita gagal, panennya terlalu pahit, atau misalnya ada bercak di sini, ini harus gimana solusinya gitu. Kita belajar lagi dan belajar lagi ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan teman baru, teman yang sefrekuensi begitu. Kemudian dukanya itu kalau misalnya kita gagal tuh, kadang kita sedih juga ya, sedih tuh. Kemarin juga pernah nanam pakcoy, hampir lebih dari 10 keranjang gagal semua gitu kan, bercak-bercak di batangnya, kemudian ke daun, akhirnya coklat dan kayak kebakar kayak gitu kan, jadinya nggak layak untuk kita konsumsi. Dan ya begitulah gagal. Kenapa saya bertahan? Ya karena berkebun itu emang mengasihkan sekali ya, asik gitu. Jadi ya produktif banget dengan berkebun itu. Selain kita bisa me time, selain kita bisa healing di rumah, kita juga bisa mendapatkan sayuran sehat. Dan dari berkebun ini alhamdulillah mungkin sekitar 70% apa ya kebutuhan dapur bisa terpenuhi dari sini begitu. Oke, ini hasil panennya masih banyak. Kita mau kasih ke tetangga ya, semoga beliau suka. Assalamualaikum, Tante. Ini tadi habis panen, jadi ini masih banyak buat Tante ya. Semoga suka. Wow, segarnya. Makasih. Iya, sama-sama. Nyapu, ayo nyapu. Oke, sahabat berkebun, jadi di sini itu adalah daun-daun kering. Nah, ini saya memanfaatkan planter bag, ini ukurannya 400 liter ya sahabat. Jadi ini saya daun-daun kering kita kumpulin, nanti pas kita mau pindah tanam, kita pakai tuh daun kering ini sebagai alas di media tanamnya kayak gitu. Di bawah pot gitu ya, biasanya seperti itu. Biar nanti pas kita panen sayur, kita juga panen kompos. Seperti itu. Selain ada ini daun kering, kami juga ini ya ada kompos nih di sini. Kita ada kompos bag. Nah, ini tuh dulu kan ini kan tanaman pohon jambu tuh berbuah, tapi pada rontok semua, sampai tetangga juga pada rontok. Jadi karena sayang teh kan ya kalau kita nggak manfaatin. Nah, akhirnya saya beli ini kompos bag. Kemudian jambu yang busuk itu saya masukkan ke sini. Ini udah sekitar 1 tahun ya sahabat. Ini udah jadi di komposnya di bawah. Oke, yuk kita lihat hasil ini komposnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bagus nih sahabat, ini udah jadi. Kita bisa memanfaatkannya untuk memupuk tanaman. Sahabat, ini teksturnya sudah bagus ya, ini udah jadi tanah. Nah,
Si kompos ini biasanya kalau misalnya saya mau mupuk bisa ngambil dari sini ya. Kita bisa memanfaatkan yang ada untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Ini kita mau ngambil daun kering buat pindah tanam di atas ya. Ini udah banyak, kita ke atas yuk. Jadi kali ini saya mau semai ini, ada bibit kacang merah lurik dan juga buncis logawa ya. Nah, karena di sini belum ada, jadi mau saya semai ya. Nah, untuk semai nanti saya memanfaatkan ini, tanah daur ulang gitu. Dan juga tadi yang ini kita bawa, daun kering dari depan rumah tadi, begitu. Pot ini sebelumnya itu kita tanamin bayam ya. Kita cabutin dulu ya bayamnya. Nah, kita cabutin, kita taruh di sini dulu. Kemudian kita tumpahin ke sini. Kita aduk-aduk ya. Kenapa memilih organik? Karena saya itu merasa tertantang ya. Awal berkebun dulu itu kan mix ya, mix antara kimia dan organik. Nah, teman-teman saya yang lain, pekebun-pekebun yang lain itu pada organik. Dan mereka itu hasilnya bagus-bagus gitu ya. Jadi saya itu tertantang, mereka bisa bagus. Kenapa saya tidak gitu? Jadinya pada September 2024 saya memutuskan untuk bismillah yuk kita full organik, dan alhamdulillah hasilnya seperti sekarang ini begitu. Kemudian ini potnya kita masukin daun keringnya di bawah. Nah, ini sampai segini aja ya daun keringnya. Kemudian ini bayam tadi kita di atas ya, yang sampah yang basah ini. Baru kita kasih media tanam ini yang daur ulang ini. Walaupun ini daur ulang, insya Allah ini subur ya sahabat, karena pas saya mau nanam itu biasanya di bawahnya itu ada sampah organiknya gitu. Jadi ini udah terkompos begitulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, satunya kita di sini aja deh, nggak apa-apa. Bibitnya 10, kita jadi bikin lubangnya 10 ya. Nah, kita masukin, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bikin lubang jangan terlalu dalam juga ya sahabat. Semainya udah, selanjutnya kita siram ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mau membuat pestisida nabati. Kita menggunakan bahan-bahan yang ada untuk menghalau hama begitu ya. Nah, di sini saya punya ini daun pepaya. Ini kan pahit, tapi ini sangat bagus buat menghalau hama yang menyerang di tanaman kita ya. Kemudian di sini kedua saya ada daun sirsak. Daun sirsak juga sama ya sahabat. Baik, kita mau menumbuk ya. Kita tumbuk ini dulu. Daun pepaya ini kita ini dulu ya. Kita robek-robek dulu. Nah. Kemudian daun sirsaknya juga sama. Kita sobek-sobek dulu. Berkebun secara organik itu mengasihkan ya, karena dari pupuk ataupun pestisidanya kita itu bisa mendapatkan di rumah gitu kan. Pupuknya aja kita bisa pakai limbah dapur seperti air cucian beras, kita kumpulkan, kemudian daun-daun tua dari sayur kita kumpulkan.
nasi busuk, kayak gitu, nasi basi, kayak gitu kan, bisa untuk pupuk. Kemudian untuk pestisidanya kan kita bisa memanfaatkan kayak tanaman refugia atau tanaman bunga-bunga, dan juga kalau misalnya hamanya bandel, kita bisa menggunakan air rendaman kulit bawang gitu untuk penyemprotan tanamannya, kayak gitu. Baik sahabat berkebun, ini kan sudah hancur. Selanjutnya kita mau masukkan ke dalam botol ya. Ini botol, ini bekas air mineral, kita masukin aja. Ini kita langsung masukin aja. Baik, selanjutnya kita masukkan air, kurang lebih 500 ml ya sahabat. Baik, ini pesnapnya sudah jadi. Nah, selanjutnya kita itu diamkan dulu selama 24 jam baru bisa diaplikasikan ke tanaman. Sahabat, sebelumnya saya juga sudah buat pesnap dari dedaunan tadi. Nah, ini sudah 24 jam ya, nanti kita aplikasikan ke tanaman. Oke, kita pakai saringan ya untuk buat nyaring ininya, karena ini kan banyak banget ininya, daunnya begitu. Biar si sprayernya itu bisa lebih awet gitu. Kadang kan suka mampet gitu kalau nggak disaring. Nah, kita buka, bismillah. Untuk perbandingan itu, saya biasanya pakainya itu 1:5. Nah, satu air biasa atau 100 ml air ini, air pesnap, kemudian 500 ml air biasa begitu. Kita mau mengaplikasikan pesnap ini ke tanaman cabai ya. Untuk tanaman cabai itu biasanya hamanya kutu trip ya sahabat. Biasanya tanaman cabai itu 3 hari nggak disemprot aja kutu tripnya udah banyak banget gitu. Dan bisa merusak tanaman. Jadi bisa gagal panen kalau misalnya kutu trip itu ada di tanaman cabai. Jadi untuk menghalaunya kita semprot dengan ini. Harapannya saya pengen meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kebun kami untuk menjadi yang lebih baik lagi begitu. Kemudian harapan kedepannya sih jangka panjang gitu pengen gitu ya punya perkebunan yang lebih luas kali ya, kayak multi cropping kayak gitu kan asyik kayak gitu.